Pembahasan anak muda tentang virus corona gak cukup hanya sekedar bertumpu pada himbauan dan petunjuk medis. Kita perlu perspektif yang lebih luas. Gimana sih virus ini dilihat dari sisi politik, hukum, dan tentu kesehatan? Sebenarnya sudah tepat dan efektifkah kebijakan yang diambil pemerintah? Sudah sejauh mana pemerintah menangani ini? Dan sebenarnya udah siap gak sih sistem kesehatan di Indonesia? Bersama gue Renaldi Akbar, inilah cerita dari rumah muda bicara corona. Bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Para ilmuwan memprediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 70.000 hingga jutaan kasus. Jumlah kasus ini tergantung terhadap seberapa jauh intervensi pemerintah pusat dalam menangani penyebaran virus ini. Nah, untuk ngebahasnya lebih lanjut, gue bakal ngenalin teman-teman gue nih. Pertama ada Muhammad Rafsanjani, founder kelas inklusif dan mahasiswa Magister Politik UI. Kedua ada Dr. Ilyas Saputra. Kemudian ada Lutfan Dimas, mahasiswa Magister Hukum UI. Dan juga Syifa Tamara, WNI yang ada di Australia. Nah, untuk pertama kali kita gue akan ke Bang Rafsan dulu. Sejauh ini negara tuh sudah sejauh mana sih mengintervensi penanganan COVID? Intervensinya ya, bagi gue udah cukup radikal. Bikin rumah sakit darurat di Wisma Atlet, lalu di Kepulauan Riau. Tapi memang gue baca di belakangan ini kan di awal-awal sangat bermasalah, nggak lancar lah. Kan ada yang dibilang Pak Presiden 4.000 kapasitas 4.000, ternyata cuma 400, dan 400 pun pasien-pasien mengeluhkan pelayanannya yang buruk gitu. Cuman berangsur kesini semakin baik sih. Artinya ini intervensinya udah radikal, cuman tadi ada hal yang sulit diintervensi, yaitu tenaga medis, ketersediaan tenaga medis. Oke. Nah, gue mau ke Nafsrum lain nih ya. Kalau dari skala 1 sampai 10, berapa nilai yang pengen lo berikan terhadap pemerintah pusat sejauh ini udah nanganinnya dari skala 1 sampai 10, lo mau ngasih nilai berapa? Gue pengen ke dokter dulu nih. Dokter Ilyas, dari 1 sampai 10, penanganan pemerintah sejauh ini udah nilainya udah berapa? Sekarang kalau misalnya mungkin masih 6-7 kali ya. 6 sampai 7-an ya. Berarti iya. Belum, kita masih pengen nyari yang lebih tinggi nilainya. Kalau misalnya menurut lo, Dimas, Lutfan, menurut lo 1 sampai 10 tuh berapa? Gue pengen simpelnya aja, 1 sampai 10 berapa? Gue karena perspektif hukum ya, jadi masih 6 deh. 6. Ya. Karena gue perspektif hukum, bukan 1 sampai 10. Lo mau ngasih nilai berapa? Aku kasih 5 sampai 6. 5 sampai 6. Terakhir Bang Rafsan, lo mau ngasih nilai berapa? 1 sampai 10. Gue 7 lah, 7 gue. Oke. Nah, 6,5 ya, 6,5 sampai 7 lah. berarti kita masih mencari hal yang maksimal ya. Nah, ini hal yang sering banget hari ini dibahas itu soal lockdown atau karantina wilayah. Nah, ini menurut lo nih Bang Rafsan, sebenarnya perbedaan antara lockdown dengan PSBB, ya kan? Itu sebenarnya hal konkret yang bedain itu mereka tuh apa sih gitu? Karena sejauh ini kalau menurut gue itu nggak ada bedanya. Di PSBB pun yang dibatasi ya sekolah, tempat umum, yang mana kita udah lakuin dari 2 minggu lalu kita udah kayak gini gitu. Jadi kalau Jokowi ini udah ngeluarin PSBB nih, sebenarnya bedanya apa sih? Atau nggak ada bedanya? Masalahnya bagi gue ya, ini agak gimana gitu ya. Jadi sebenarnya PSBB yang pas Presiden bilang kita milih opsi PSBB, sebenarnya itu udah dijalanin gitu. Jadi sebenarnya hanya legalisasi terhadap apa yang telah dilakukan. Gitu. Berarti ini cuma persoalan namanya aja ya? Kalau perbedaannya PSBB itu sebenarnya pertama kan gini, kalau karantina wilayah itu kan lockdown itu kan, jadi orang nggak boleh keluar masuk dari satu wilayah. Dan juga di wilayah itu tersebut. Nah, kalau PSBB itu masih memungkinkan
hanya kegiatan orang dalam aspek-aspek tertentu itu di stop gitu. Kalau PSBB itu benar-benar lockdown. Kalau karantina wilayah ya langsung lockdown gitu. Oke, berarti sebenarnya belum ada yang spesifik yang ajak gitu terhadap kebijakan pemerintah soal lockdown. Kalau dari perspektif hukumnya nih, gue pengen tahu, menurut lo nih Van, sebagai anak hukum, itu kejanggalannya tuh di mana sih? PSBB. Ya udah, berarti kita mulai mengkaji di PSBB tadi, walaupun sebetulnya kalau secara teori hukum perundang-undangan itu menurut gua pribadi agak keliru ya. Nah, setelah PSBB tadi kita melihat bahwasanya banyak pasal-pasal yang agak janggal menurut gua. Di PP ini dia hanya fokus kepada pembatasan sosial berskala besar, sedangkan pembatasan sosial berskala besar itu adalah hanya bentuk respon dari daerah kesehatan. Sedangkan yang mana respon tadi juga ada 4, nggak cuma PSBB. Ada karantina wilayah, karantina rumah, karantina rumah sakit. Harusnya mereka mencakup. Nah, untuk dilamin dalik ke depan nih, ini konstruksi hukum, berpikir hukumnya ya. Ke depan ketika ada wabah lagi, itu pasti akan buat PP lagi. Satu itu permasalahannya. Yang kedua, di pasal 4 ayat 1 di PP tadi, itu mengatakan bahwasanya peliburan sekolah dan tempat kerja. Ya. Coba kalau kita lihat, yang terjadi hari ini bukan peliburan, tapi work from home. Nah, ini satu hal yang tidak diberikan kejelasan di dalam PP tadi. Berarti Terus yang kedua, betul. Berarti bisa disimpulkan, ya gimana? Bisa disimpulkan bahwa PP ini banyak banget implementasinya atau teknisnya itu tidak dijelaskan gitu loh ya. Tidak dijelaskan. Jadi konsep besar grand design dari PSBB ini tidak dituangkan yang seharusnya ada, atau grand design daripada darurat kesehatan masyarakat. Yang penting di situ, bukan di respon-responnya yang ada opsi 4 tadi. Kayak gitu. Saya pengen ke Dokter Ilyas dulu. Sebenarnya efektif nggak sih dok lockdown ini gitu? Ya, jadi prinsipnya kalau misalnya pada kasus kayak gini, intinya semakin sedikit pergerakan orang semakin bagus. Jadi kalau misalnya saya persingkat, dokter itu pro lockdown atau tidak? Secara kalau kita tidak memandang yang lain ya tentunya pro lockdown. Tapi kan misalnya kita melihat kasus Italia nih, Italia juga lockdown, tapi kurvanya masih tetap naik gitu. Sebenarnya gini, kalau saya lihat di Italia, memang kurvanya dia pasti akan terus naik, tapi jumlah penambahan per harinya dia berkurang. Karena jumlah orang sakit kan tidak satu hari sakit besoknya sembuh kan, minimal butuh 14 hari buat dia sembuh gitu sih. Kalau saya lihat dari Italia, memang secara kurva dia akan tetap naik karena akan ada yang positif, tapi secara penambahan orang per hari dia sudah mulai flattening gitu. Berarti secara perspektif medis lockdown itu adalah kebijakan yang sangat tepat gitu untuk mengurangi penularan seperti itu. Nah, gue pengen nanya ke Siva yang ada di Australia. Nah, kalau di sana tuh di Australia itu dia menerapkan lockdown nggak sih? Oke, untuk kebijakan di Australia sendiri itu pemerintah setempat memberlakukan tidak sepenuhnya memberlakukan lockdown. Cuma dia mengambil sisi yang seperti yang dilakukan oleh Malaysia dengan Italia. Namun pemerintah federal di sini itu memberlakukan kriteria gitu. Ada 4 kriteria, yaitu menutup pembatasan untuk warga negara asing dan non residen masuk ke wilayah. Yang kedua itu kebijakan warga negara Australia dan residen untuk kembali isolasi diri di dalam rumah selama 14 hari dan juga hotel atau akomodasi resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah. Yang ketiga itu larangan warga negara Australia sendiri untuk keluar kecuali itu benar-benar important atau esensial. Nah, yang keempat sendiri yaitu memberlakukan aturan social distancing yang mana menutup bar, kasino, kayak kafe-kafe sama halnya yang dilakukan oleh Indonesia. Tapi di sini di Western Australia sendiri pemerintah negara bagiannya itu mengambil salah satu sanksi untuk setiap warga negaranya yang melanggar hukum yang diterapkan selama 2 minggu lalu gitu. Oke, berarti lockdown yang diterapkan di sana sebenarnya tidak sepenuhnya, tapi parsial. Kita lihat di daerah-daerah tergantung konteksnya masing-masing daerah gitu kira-kira.
Segmen 2 ini kita bakal ngobrolin soal gimana sih sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Gue pengen ke Lutfan dulu nih dari perspektif hukumnya nih. Sebenarnya apa yang menyebabkan daerah itu bergerak sendiri-sendiri? Apakah memang tidak ada kepastian hukum sehingga daerah bergerak sendiri-sendiri gitu? Secara teknis iya. Dan salah satu yang diatur dari PP itu bahwa ketika misalnya sebuah daerah ingin mengimplementasikan PSBB itu berarti harus izin ke Kementerian Kesehatan gitu. Nah, dan nggak cuma itu saja. Di PP itu, di Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang diturunkan di PP, kalau ada daerah provinsi atau daerah kabupaten kota, bahkan sampai desa, kalau ada yang terdampak itu, dia harus punya izin atau punya rekomendasi dari Menteri Kesehatan dan juga BNPB. Kalau Kemenkes dia undang-undang yang karantina kesehatan, kalau BNPB penanggulangan bencana ini sudah berbeda. Okay. Kalau mau tadi dari undang-undang penanggulangan bencana bahaya turun ke presiden baru bentuk koordinator-koordinatornya, itu baru benar. Kalau pakai kekarantinaan kesehatan hanya Menteri Kesehatan saja, sehingga di masyarakat di daerah itu pada bingung. Akhirnya muncul diskresi masing-masing. Itulah yang terjadi. Berarti secara hukum juga masih banyak kebingungan di situ sendiri. Betul. Dan juga birokratis gitu loh kan, karena harus ada rekomendasi dari pusat dan segala macam. Nah kalau yang lo lihat, gue pengen ke Bang Rafsan. Ini kalau dilihat nih dari segi hukumnya aja, itu kan bisa dilihat bahwa sangat birokratis gitu loh. Sangat birokratis dan juga tidak punya ketegasan gitu loh. Nah, lo melihat fenomena bahwa daerah ini gerak sendiri-sendiri, apakah memang karena pemerintah pusat itu tidak tegas atau seperti apa? Kalau menurut gua, pertama ya betul, kita harus akui bahwa di awal-awal ini antara pusat dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini nggak harmoni. Kenapa kayak gini? Karena menurut gua itu tadi sebenarnya dari perspektif hukum tadi seperti dijelasin sama Ivan itu nggak terlalu jelas, nggak begitu clear. Itu yang pertama. Yang kedua juga sebenarnya kita mencium bahwa pemerintah pusat agak telat. Kan kasus pertama yang diumumkan itu tanggal 2 Maret. Sebelum itu Anies yang ngomong. Oke. Nah, sebelum itu juga gue pernah baca satu berita di Tempo kira-kira yang mempertanyakan pemerintah kenapa sih nggak transparan soal kasus corona di Indonesia gitu. Jadi memang seolah-olah pemerintah tuh seolah-olah bilang ini semua baik aja, tapi padahal dia tahu sebenarnya tidak baik-baik aja, dan ketika meledak kasusnya terutama yang di Jakarta itu semua panik kan. Nah, pemerintah daerah berinisiatif masing-masing di tengah kepanikan itu, dan pemerintah pusat itu dalam produk hukumnya agak tidak begitu cepat. Pertama, ngeresponnya nggak cepat. Yang kedua, produk hukum yang dihasilkan tadi seperti Ivan bilang masih ada bolong-bolong. Yang pertama yang gue headline misalkan tadi gue pas baca undang-undangnya itu yang menentukan PSBB itu menteri gitu, bukan presiden. Di undang-undang tersebut tertulis gitu. Jadi memang di tengah kepanikan ini ya pemerintah daerah mengambil inisiatif di luar komando pemerintah pusat gitu. Salah satu ketidakharmonisan soal antara pemerintah pusat dan di daerah ini saya pengen ngobrol sama Dr. Ilyas. Ini salah satunya soal kewenangan daerah untuk menguji positif corona ke warganya, karena harus ada labnya tuh di lab pusat kira-kira kalau nggak salah seperti itu. Itu gimana sih dok sebenarnya? Atau itu juga jangan-jangan itu yang menjadi soal hambatan pencegahan penyebaran COVID-19 ini? Ya. Gini, jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat di negara luar kan ada dua cara ya untuk menghentikan ini. Yang pertama di lockdown, yang kedua massive testing atau semua orang di tes gitu ya. Jadi kita minimal sudah tahu nih awalnya, oh kira-kira dia ini terkena atau enggak. Jadi yang terkena kita isolasi, yang enggak kita jaga. Jadi kan jelas gitu statusnya. Nah, yang jadi masalah sekarang ya prasangka baiknya dengan pemerintah, memang pemerintah agak terlalu berhati-hati untuk mengumumkan ini. Ya kembali lagi sih dari awal aja mungkin pemerintah sudah tahu ada beberapa yang
yang dicurigai positif, tapi memang tidak diumumkan karena pemerintah pengennya menyiapkan dulu, ICU-nya disiapkan dulu nih, seluruh Indonesia disiapin dulu. Tapi memang ya akhirnya tidak efektif juga kayak gitu. Ya benar sih kalau kita akui sentralisasi pemeriksaan itu yang sangat mengganggu, benar. Karena ya tadi semakin cepat kita tahu orang itu terkena atau tidak, semakin aman gitu kan. Betul. Jadi memang salah satu hambatan antara daerah dan pusat adalah sentralisasi ini. Segmen ketiga ini kita bakal ngobrolin soal menghalau krisis sistem kesehatan di Indonesia. Nah, gue pengen langsung ke Dr. Ilyas. Ini persoalan rapid test yang sering banget kita obrolin nih di masyarakat gitu, Dok. Sebenarnya oke, pemerintah pusat telah mengklaim mengimpor 1 juta alat rapid test. Sebenarnya alatnya itu katanya kan akurasinya rendah gitu kan. Itu gimana? Sebenarnya gimana sih, Dok, alat-alatnya itu, Dok? Yang namanya rapid test, namanya saja rapid. Jadi dia dapat menghasilkan hasil dengan cepat. Beda dengan PCR. Kalau PCR memang kita akan jadi dia ada RNA-nya, RNA virus kita perbanyak, kemudian kita lihat nih jelas virusnya ada atau tidak. Kemudian tapi kalau rapid kita hanya screening istilahnya. Jadi kita minimal sudah tahu nih seseorang ini kemungkinan terkena atau enggak. Ya memang secara akurasi pasti jauh lebih rendah dibandingkan PCR gitu. Berarti ini alat kita yang sebenarnya tidak efektif gitu, Dok, ya, untuk untuk menerapkan rapid test gitu. Sebenarnya sih enggak, bukan alat kita, semua rapid test kayak gitu sih. Tapi ya kita serba nanggung, sudah melakukan rapid test, tapi rapid testnya pun setengah-setengah gitu. Artinya mungkin secara kualitas agak rendah. Kemudian jumlahnya pun masih nggak masif. Betul. Jadi ya masih setengah-setengah gitu. Dan inilah yang mengapa banyak publik bertanya-tanya, benar nggak sih jumlah kita yang 2000 sekarang itu real? Itu yang saya pengen tanyain, Dok, sebenarnya elaborasi lebih lanjut, karena publik nilai nih jangan-jangan data yang dipublikasi oleh pemerintah pusat 2000 misalnya hari ini itu sebenarnya enggak 2000 tapi lebih banyak. Itu kenapa, Dok, sebenarnya? Ya gini ya, analisisnya begini. Jadi berawal dari angka kematian kita. Kalau misalnya kita lihat angka kematian dunia itu sekitar 5% lebih. Ya. Tapi kalau misalnya di Indonesia hampir 2 kali lipat, hampir 10% atau 9,sekian%. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang penanganan kita terlambat atau dokter-dokter kita kurang mampu untuk menangani pasien COVID-19. Atau ada kemungkinan yang kedua, yaitu mungkin angka kematiannya juga 5%, tapi angka positifnya setengah dari yang sebenarnya. Karena gini, kan asumsinya kalau orang di luar itu 5% artinya dari 100 orang yang positif ada 5 orang yang meninggal. Kita sederhanakan. Berarti kalau ada 20 orang yang positif, ada 1 orang yang meninggal. Nah, sedangkan kita dari 110 orang yang meninggal, artinya dari 10 ada 1 yang meninggal. Dari angka 2000 sekarang, kalau misalnya kita berpikir positif, angka kematian kita hanya 5% kayak dunia, berarti ada kemungkinan angka sebenarnya yang positif adalah 4.000. Gitu. Nah, gue pengen ke Syifa dulu nih. Kalau misalnya di Australia itu rapid test yang diterapin itu seperti apa sih? Dia ada rapid test juga kan yang diterapin gimana? Nah gini, ngomongin tentang rapid test, karena Australia ini adalah negara yang sangat besar dan memiliki negara bagian. Nah di sini untuk rapid test sendiri di Australia itu belum diterapkan karena mengingat pemerintah
memberikan apa ya, memberikan kriteria untuk tes rapid ini sangat amat rumit. Jadi hanya beberapa pihak yang berhak untuk dites. Contohnya kayak pihak kepolisian, pihak kesehatan itu yang lebih didahulukan untuk mendapatkan rapid test ini. Nah, tapi bagian baiknya adalah karena sekarang jumlah kedatangan internasional itu berkurang drastis dan kriteria untuk tes rapid itu akhirnya diperlebar oleh pemerintah negara bagian. Akhirnya kayak sebelum di setiap negara bagian ini terlihat siapa orang yang terinfeksi oleh virus itu, pemerintah belum mengambil tindakan dong. Nah, setelah ada orang yang ketahuan terinfeksi oleh virus itu, baru pemerintah mengambil tindakan-tindakan. Nah, contohnya adalah wisatawan yang masuk sebelum wisatawan dari negara asing itu masuk ke negara Australia dan belum mendapatkan cek kesehatan, akhirnya diperbolehkan dan warga negara akhirnya diperbolehkan untuk semua orang gitu loh. Akhirnya sistemnya dipermudah oleh pemerintah negara bagian itu. Namun secara garis besar pemerintah federal Australia belum mengadakan tes besar-besaran gitu loh, maksudnya tes dilakukan di Australia gitu. Oke, berarti juga sebenarnya hampir sama lah ya. Maksudnya persoalan rapid di Australia juga belum terlalu baik gitu. Belum. Ya, kalau gue mau ke Bang Rafsan, kalau lo melihat tingginya angka kematian Indonesia, apakah ini juga disebabkan oleh birokrasi yang tadi kita udah obrolkan, birokrasi yang berbelit-belit, terus juga kesiapan tenaga medis di sana di Indonesia gitu loh. Lo melihat ini tuh seperti apa sih, Bang? Jadi memang tadi selain penjelasan ada dua kemungkinan tadi, gue ngelihat sih lebih ke memang ketidaksiapan sih sebenarnya, ketidaksiapan sistem kesehatan kita, ketidaksiapan. Misalkan contohnya tadi soal ada satu tes itu ada kasus orang di Cirebon, jadi untuk mendapatkan hasil itu harus diperiksa labnya itu di Jakarta gitu. Dan tidak hanya soal nggak bisa difoto via WhatsApp itu biar langsung, enggak, tapi harus suratnya langsung dan itu berbelit-belit harus ke dinas kesehatan dulu, jadi ngirim sampel, pertama ngirim sampel, periksa di sana, lalu keluar hasilnya, dari hasilnya itu ke dinas kesehatan di daerah, lalu ke dokter. Jadi birokrasi kita memang belum begitu lancar ya. Bagi gua sih salah satu yang terpenting tadi selain memperbanyak laboratorium tes di daerah-daerah. Kalau nggak salah gue dengar katanya di Indonesia itu ada 40. Selain itu harus ada perubahan radikal birokrasi. Oke, kita tutup segmen 3 ini. Kita masuk ke segmen baru. Soal ini segmen terakhir ya teman-teman. Segmen terakhir kita versus corona. Hai, gue Dian Maulini, mahasiswi BINUS University Hubungan Internasional. Saat ini gue lagi di rumah aja, yang mana gak ketemu sama teman-teman kampus gue dan gak ketemu sama dosen gitu. Ada suka dukanya sih, kayak sukanya itu ya kita bisa santai, kerjain apapun itu. Tapi dukanya tugasnya tuh makin banyak dan lebih kompleks gitu. Jadi gue berharap pandemik ini cepat selesai dan ya take care. Oke, kita Halo semua, aku Farah Diba, mahasiswa dari Universitas Syahkuala Banda Aceh, yang mana sekarang aku merasakan belajar online di rumah, yang menurutku hal ini sangat-sangat tidak efektif dan sangat-sangat mengganggu. Jadi aku berharap semoga penyebaran virus corona ini segera berakhir, semoga kita semua diberi kesehatan dan kita dapat beraktivitas seperti biasanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Muhammad Ervin, perantau dari Padang yang bekerja di Jakarta. Nah, pada lebaran kali ini setelah sekian waktu tidak pulang, gue memutuskan untuk berlebaran di rumah. Namun karena adanya corona ini, gue putuskan untuk tidak pulang dulu sebagai bentuk sayang gue kepada keluarga dan mungkin dapat membantu
usaha dalam pengentasan corona di Indonesia. Terima kasih. Hai, aku Rizvi. Sekarang ini aku lagi nyari kerja lagi karena kerjaanku yang sebelumnya project based kebetulan udah selesai, dan sebagai freelancer juga aku ngerasain banget dampak dari situasi pandemi COVID-19 ini. Sebagai job seeker, situasi ini semakin mempersulit karena banyak perusahaan yang menghold proses rekrutmen, dan sebagai freelancer terutama di event jadi sepi banget karena banyak event yang nunda bahkan ngebatalin pelaksanaannya. Aku dan pastinya kita semua pengen banget ini cepat selesai, dan buat teman-teman yang sama-sama berjuang nyari kerja, teman-teman sesama freelancer juga, tetap semangat, this too shall pass, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga setelah semua ini selesai kita bisa kembali produktif dan cari rezeki lagi. Halo, aku Hana. Aku salah satu karyawan swasta di Jakarta yang sekarang lagi WFH. Udah nggak tahu hari keberapa aku WFH, tapi yang pasti buat kalian yang belum bisa WFH tetap semangat, jaga kesehatan. Dan buat kalian yang udah bisa WFH, tolong dipergunakan sebaik mungkin. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar. Di rumah aja. Semoga pandemi ini cepat selesai. Halo, gue Ical Marbun, salah satu pebisnis online yang hari ini kena dampak dari corona. Mungkin gue salah satu dari banyaknya orang, para pedagang yang merasakan ini. Sepi. Tapi kita harus yakin, optimis, wabah ini akan cepat selesai. Ini cerita gue dari rumah. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahna Bilat, seorang presenter dan juga host. Untuk kasus yang saat ini sedang kita hadapi, yaitu coronavirus, sangat berdampak dengan pekerjaan saya. Salah satunya banyak sekali pekerjaan yang di-cancel ataupun di-reschedule dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Tetapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya mencoba untuk menaati peraturan pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Dan saya berdoa semoga kasus ini bisa cepat teratasi. Terima kasih. Nah, yang tadi kita lagi ngobrolin, Dok. Ini sebenarnya kita nih anak-anak muda merasa bahwa kenapa kita nggak mengikuti social distancing ataupun ikut anjuran pemerintah, karena anak mudanya ngerasa bahwa gue masih muda, imun gue juga bagus gitu, dan gue nggak punya gejala dan segala macam. Akhirnya ya anak-anak muda nih ya sebenarnya nongkrong-nongkrong aja. Sebenarnya ada nggak sih, Dok, edukasi yang pengen dokter sampaikan soal anak-anak muda ini nih? Ya. Intinya sih gini, memang virus ini akan berbahaya pada orang-orang yang sudah lanjut usia, khususnya di atas 60 tahun, atau memang dia punya kencing manis atau darah tinggi atau penyakit bawaan lainnya. Tapi yang buat anak muda, jadi seakan-akan wah enak nih, anak muda santai aja. Tapi masalahnya buat teman-teman sekalian, sekarang ini yang kita perhatikan bukan hanya tentang diri kita sendiri harusnya, karena pastinya teman-teman ada di rumahnya yang mempunyai orang-orang yang berisiko, baik itu ayah ibunya atau kakek neneknya atau bahkan anaknya atau anak-anak kecil yang ada di rumahnya. Itulah yang berbahaya. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah kalau kita yang terkena, kita mayoritas tidak bergejala, dan ini yang sangat bahaya. Kalau orang bergejala, otomatis masuk rumah sakit. Tapi kalau kita nggak bergejala, bawa virus kemana-mana, ya lebih berbahaya kita sebenarnya untuk menularkan yang lain gitu. Karena kalau orang tua terkena, positif, sakit, masuk rumah sakit, kemungkinan untuk kontaknya jauh lebih rendah dibandingkan kita gitu. Jadi ya himbauannya sih buat teman-teman sekalian, ya coba kita dengan adanya virus ini nggak cuma memikirkan diri kita sendiri, karena benar banget virus ini tidak hanya tentang diri kita, tapi terhadap orang-orang yang kita sayangi gitu. Nggak cuma memikirkan diri kita sendiri. Kalau yang lo lihat sendiri sih, Pak, ini yang namanya kan sifatnya di sini paling muda gitu. Anak muda itu kan gimana ya, lebih sering denial gitu loh, apalagi soal kesehatan gitu. Dan sebenarnya ada nggak sih yang pengen lo sampaikan buat teman-teman muda lainnya soal virus corona ini? Sebenarnya ya,
susah sih Kak. Anak muda kan jiwanya masih kayak apa ya, labil untuk pengen main keluar, ketemu sama teman-teman. Jangankan yang lain, Siva sendiri deh kayak bosan di rumah yang biasanya Siva keluar. Nah, edukasi untuk teman-teman dan mungkin apa ya, ya untuk teman-teman sekalian lebih pikirin dampaknya virus ini jika terinfeksi ke keluarga kalian gitu loh. Bang Rafsan. Oh, gue. Yang pertama yang harus dilakukan pemerintah, yang satu udah jalanin yang udah ada plannya. Tapi kalau gua cium, Re, ini lu tahu nggak? Bagi gua ya, ini perhatiin deh, semua yang nangani COVID-19 ini semua militer loh. Menterinya dokter militer, juburnya dokter militer. Yang Wisma Atlet, Pangdam, yang di rumah sakit di darurat di Natuna militer juga. Jadi kayaknya ini militernya agak amat kuat. Jadi memang jalanin aja yang skema yang udah ada. Lalu menurut gua selain ngejalanin skema yang udah ada, itu tadi tuh dipikirin tenaga medis dan harus ada perubahan radikal birokrasi kesehatan. Karena pertama modalnya itu. Bagi gua menghadapi masalah ini kita nggak bisa bertumpu pada pemerintah, tapi juga kita sebagai rakyat. Yang pertama kepatuhan deh. Ini yang paling penting gitu. Misalkan gue tuh sekarang lagi di self quarantine sendiri nih. Gue selama udah seminggu, teritori gue cuman sampai tangga. Gue nggak turun-turun ke bawah sama kakak gue karena jemput gue dari Ciputat. Jadi gue juga ke bawah-bawah, Re. Itu satu kepatuhan. Tapi yang ingin gue tekenin ya ke anak muda, ke generasi kita lah. Yang pertama, ini bukan soal kesehatan kita. Tadi seperti setelah disampaikan dokter, ini kesehatan orang-orang tersayang kita. Tapi bagi gue lebih dari itu, ini tentang entitas bangsa kita. Terus corona ini bagi gue bukan soal ancaman kesehatan diri kita. Atau tadi misalkan spektrum yang lebih luas soal orang-orang yang kita sayangi. Tapi lebih dari itu, ini bangsa kita yang dipertaruhkan. Ivan terakhir mau nambahin? Ya, terakhir. Singkat ya. Pasien itu bukan aib. Penyakit ini bukan aib. Jadi tolong seluruh masyarakat siapapun jangan tolak mereka, jangan berikan mereka down, jangan melemahkan mental mereka, tapi beri semangat karena banyak terjadi kasus di daerah gue sendiri, bahkan ada penolakan, bahkan mereka bisa dikatakan sebagai orang yang syahid. Jadi terakhir pesan gue, semua unsur baik masyarakat maupun pemerintah harus mendukung dan melakukan upaya pencegahan, harus disiplin secara bersama-sama dan selalu optimis agar semua pasien bisa disembuhkan dan seluruh masyarakat aman dari penyebaran COVID-19. Terima kasih. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita sebagai anak muda bisa terus diskusi soal COVID-19 karena sebenarnya anak muda juga layak untuk bersuara dan mudah-mudahan juga COVID-19 ini bisa selesai dan kita bisa beraktivitas kembali. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebaran virus corona sudah masuk ke dalam fase eksponensial. Publik menunggu langkah taktis pemerintah agar pandemi ini tak kadung tragis. Sebab ini bukan hanya soal ancaman medis, tapi juga eksistensi komunal. Selain mengikuti himbauan medis, masyarakat juga perlu didorong agar lebih kritis. Semoga cerita dari rumah tadi bisa membuka cakrawala agar anak muda layak bersuara.